Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Karena kalian semua sehat, jadi saya akan mengecek kerapian anak-anakku sekalian. Silakan yang belum rapi dirapikan, kepada sampah yang di lantai tolong diambil dan dibawa ke tempat sampah. Silakan untuk kelas pimpin doanya, nak. Siap, Saya akan cek kehadiran anak-anakku sekalian. Ada yang tidak hadir temannya hari ini atau hadir semua? Bersemangat ya, nak. Sebelum kita masuk di materi hari ini, saya akan mengapresiasi dulu tentang pembelajaran kita minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu, anak-anak? Silakan Alki, berdiri silakan. Jadi pembelajaran kita minggu lalu yaitu berpikir cara berhitung. Yang pertama, peserta didik mampu memahami bentuk sudut dengan cara A. Mengamati sudut, B. Mengukur sudut, C. Mengidentifikasi sudut. Jadi setiap anak pembelajaran harus diamati dulu sudutnya, kemudian mengukur untuk menentukan apakah ini sudut ganti atau bukan. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran kita yang juga itu peserta didik mampu menggunakan busur derajat dan mengukur ukuran sudut. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekalian sudah bisa membayangkan bahwa bagaimana itu sudut, bagaimana cara mengukurnya. Ada anak-anak sekalian yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Gibran. Ya, jadi untuk mengukur suatu sudut itu dengan menggunakan alat yang namanya busur derajat. Mungkin masih ada lagi yang mau bertanya, yang bisa menjelaskan apa yang ada dalam pikiran kalian mengenai pengukuran sudut. Ada? Ya.
Ya, kalau tidak ada saya jelaskan nak. Bagaimana cara mengukur sudut dengan menggunakan busur derajat. Jadi caranya menggunakan busur derajat dalam mengukur satu sudut. Yang pertama itu pusat busur derajat ditempelkan pada titik sudut. Kemudian garis nol pada busur derajat diimpitkan dengan salah satu garis sudut. Kemudian yang ketiga, baca skala pada busur derajat yang berimpitan. Jadi dengan baik yang berimpitan dengan garis sudut. Jadi yang berimpitan. Nanti sebentar dilihat caranya dalam video pembelajaran. Kemudian apa yang hendak dipahami pada pembelajaran ini, apa manfaatnya, apa gunanya? Gunanya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam mengetahui cara menggunakan busur derajat dan mengukur ukuran sudut dengan benar. Jadi itu gunanya kita mempelajari hari ini anak tentang mengenai sudut dan cara mengukur sudut. Lebih jelasnya apa hal-hal yang dijelaskan dalam video ini. Baik saja. Yang pertama kita akan belajar tentang pengertian dari sudut ya. Sudut adalah wilayah yang terbentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Nah, perhatikan. Misalkan ada dua buah garis ya yang bertemu di sebuah titik ya. Nah, bagian ini ya dinamakan besar sudut. Kemudian dari pertemuan titik tadi dinamakan titik sudut. Kemudian untuk yang atas ini ya, garis yang ini dinamakan kaki sudut, dan yang bawah juga dinamakan kaki sudut. Untuk pemberian nama sebuah sudut, nah misalkan sudut ini ya, ini kan terbentuk dari titik A, B, C. Berarti sudut ini adalah sudut A, B, C. Atau juga sudut ini terbentuk dari C, B, A. Jadi sudut C, B, A. Atau bisa kita tulis hanya titik sudutnya saja ya, yaitu sudut B. Nah, sudut B. Kemudian untuk lambang dari sudut itu kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini lambang sudutnya C, tapi lancip. Lihat ini. Nah, untuk penulisannya kita bisa mengambil sudut ini dengan lambang ini. Nah, jadi seperti ini dibaca sudut ABC. Kemudian yang ini kita baca sudut CBA. Kemudian yang ini ya kita baca sudut B. Nah, jadi paham ya untuk pengertian dari sudut. Nah, selanjutnya kita belajar jenis sudut ya. Yang pertama ada sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, nol kecil di atas ini dinamakan derajat ya, pembacanya derajat. Nah, misalkan ini ya, ABC, sudutnya di sini ya, ini besarnya 90 derajat. Kemudian ada lagi sudut lancip ya, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, misalkan ada ABC ya, sudut ABC, kemudian di sini adalah wilayahnya, dan sini titik sudutnya. Nah, ini sudut ini dinamakan sudut lancip karena besar sudutnya ini ya kurang dari 90 kan terlalu kecil. Nah, ini dari setengahnya. Nah, selanjutnya ada juga sudut tumpul ya, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, perhatikan ada sebuah sudut ABC ya, sini titik sudutnya, kemudian besar sudutnya yang ini ya, ini lebih dari 90 derajat ya, kalau jalan di sini ya, kalau di sini kemudian ini lebih malah ya, jadi dinamakan sudut tumpul. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengukur besar sudut pada dua buah garis. Nah, untuk mengukur besar sudut pada dua buah garis kita bisa menggunakan busur derajat ya. Nanti kalau sudah mengetahui alat ini ya. Nah, pada busur derajat kita melihat ada dua garis vertikal dan juga garis horizontal ya. Garis horizontal ini adalah garis nolnya ya. Dan ini kalau ini 90. Nah, di sini titik busur ya.
horizontal dan berdiri dengan salah satu kaki sudut. Kemudian kita tinggal lihat ya kaki sudut yang lain itu di angka berapa ya. Kemudian kita tinggal lihat angka yang ada di sini yaitu 30. Nah, berarti sudut ini adalah 30 derajat. Nah, misalnya ada sekali lagi tentukan bila sudut LKM. Nah, sudah seperti ini. Yang kita ukur dengan yang ini ya. Nah, caranya sama, kita letakkan lagi di sudut pada busur. Nah, kemudian kita peringkatkan ya garis nolnya pada salah satu kaki sudut. Nah, kemudian dari sudut yang satunya kita lihat berapa besarnya. Nah, di sini ya 120. Nah, berarti nolnya di sini, kemudian sampai sini 120 ya. Jadi besarnya adalah 120 derajat. Nah, sampai di sini dulu ya video kali ini. Untuk mengukur besar sudut pada bangun data, kita akan samakan di video selanjutnya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah penjelasan dari video pembelajaran tadi. Mungkin ada anakku jelaskan tentang mengenai sudut tadi. Ada yang bisa? Silakan. Ya, Gibran, silakan nak. Saya lagi nampak dalam video yang itu jenis-jenis sudut. Ya, bagus sekali deh. Tepuk tangan untuk Gibran. Jadi yang disimak tadi adalah sudah penjelasannya mengenai jenis-jenis sudut. Ada berapa jenis sudut? Yang di video tadi ada 3. Mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Berdiri, silakan. Cara mengukur sudut. Jadi yang bisa disimak tadi alias adalah cara mengukur sudut. Jadi bagaimana cara kita untuk mengetahui berapa besar sudut yang dibentuk oleh garis tadi. Saya mau tes apakah anak-anakku sekalian bisa memahami apa yang dimulai video tadi dan apa yang saya jelaskan. Tapi sebelumnya itu kita is breaking dulu. Ayo, pimpin ketua kelas is breakingnya. Silakan berdiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelompok 1 inilah kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa? Ya, itu tidak ada bisa pakai instrumen apa-apa. Makanya nak hati-hati kalau kapal tulisnya itu. Masa lihat ini diletakkan di sini. Ini kan ini namanya kan pusat busur derajat. Apa yang saya jelaskan tadi, tempelkan pusat busur derajat pada titik sudut. Ini titik sudutnya tuh. Baca skala pada busur derajat yang berhimpitan dengan garis sudut ini. Ini garis sudutnya berapa itu? Jadi kalau bisa nak cara mengukur sudutnya itu kalau umpamanya begini, lihat ada tanda begini. Ini di dalamnya ditulis berapa besar sudutnya supaya kita ketahui. Mana? Coba begini lihatnya. Jadi ingat ini nak namanya pusat busur derajat. Kan saya jelaskan tadi cara mengukur itu sudut adalah tempelkan busur derajat dengan titik sudut, ini titik sudutnya. Kemudian juga tadi saya jelaskan impitkan garis nol dengan salah satu garis sudut, ini garis sudut yang dua tuh. Kemudian cari skala yang berhimpitan dengan garis sudut yang lainnya, berarti ini garis sudut yang lainnya. Perhatikan baik-baik nak. Kan ini garis nolnya, berarti kita mulai menghitung dari sini. Mulai dari sini. Kita menghitung mulai dari sini sampai dia dapat garis sudut di sini berikutnya. Berapa ini? Ya,
itu 100. Binatang itu berbeda kali dan tidak sama semuanya. Lebar mulutnya. Begini. Jadi kita menghitung dari sini ke sini. Kan ini dari sini. Seandainya dari sini dia hitung ke, berarti dia dari sini. Tapi ini begini. Nah, yang merahnya dari 0. Kita mulai dari 0 menghitung berapa? Silakan nak berlatih. Kalau ada yang sambil mengerjakan tugas ya sambil berlatih. Ya, itu di kertas bisa tulis dalamnya. Ada yang berapa ini? Kan 2 cara kemarin presiden kok. Tadi presiden kok 2 cara. Nah, itu bekas ini dulu seluruh luarnya dulu ya, baru fiksi masuk begini. Itu mi dari sini ke sini 180 ke sini berapa? Silakan kelompok 1. Presentasikan hasil kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bagus. Silakan. Anggotanya. Binatang mana yang membuka mulutnya paling lebar, yaitu ular. Ya. Apalagi? 2. Binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit, yaitu buaya. Ya. Sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut yang paling sempit. Buaya. Nah. 2. Ada berapa binatang yang mulutnya membentuk sudut lancip? 3. Yaitu singa, buaya, dan burung. 2. Mulut kami membentuk sudut apa? Sudut tumpul. Ya, tepuk tangan dulu itu kelompok 1 atas kelompoknya. Silakan dulu. Kelompok 2, silakan presentasikan hasil kerja kelompoknya. Sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut yang paling sempit. Buaya. Ya, lanjutkan. Binatang mana yang membuka mulutnya paling lebar? Ular. Binatang mana yang membuka mulutnya paling sempit? Buaya. Masih ada? Ya. Ada berapa binatang yang membuka Mulutnya? mulut yang paling lebar? Ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Enggak apa hasil diskusinya? Ya, silakan. 1. Sebutkan nama binatang di atas dari ukuran sudut yang paling sempit. Buaya. 2. Ada berapa binatang yang mulutnya membentuk sudut lancip, yaitu singa, buaya, dan burung. 3. Mulut babi membentuk sudut apa? Sudut tumpul. Itulah hasil diskusi kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan dulu untuk apa presentasinya. Silakan. Jadi itulah tadi apa hasil diskusi setiap kelompok. Ada yang menjelaskan bahwa hewan yang paling yang membentuk sudut paling lebar adalah ular. Yang kemudian hewan yang mulutnya membentuk sudut lancip ada
3. Yaitu apa-apa itu? Yang membentuk sudut lancip. Singa, buaya, burung. Jadi leader baik nasional untuk guru. Tidak boleh kerjasama nih. Ya, Pak. Itu untuk melihat pemahaman kalian semua. Jadi tidak boleh kerjasama. Tulis nama nak, tulis namanya. Kelasnya ya sudah pasti kelas 4. Tulis nama. Tidak boleh kerjasama. Karena saya sudah kasih tahu tadi jam mengukur sebelumnya, ya sudah saya berlatih karena ada bangun yang saya siapkan di meja kalian. Sudah latihan tadi, kita mengerjakan. Silakan ada pertanyaan. Oh, kita menunggu sebentar. Begini Malu, ini saya jelaskan tadi, cara mengukur sudut tempelkan ini. Ini sudut pusat derajat dengan sudut yang mau diukur, umpamanya ini sudut, tempelkan ini. Jadi kata kita telah mengerjai tugas kewenangan, capek atau bagaimana kalau kita is breaking dulu, silakan is breaking yang ketiga kalinya. Ya, silakan semangat. Ya. Bagaimana bersama senang tidak? Alhamdulillah saya juga senang karena setelah melihat tadi diskusinya, tugas kelompoknya, ya sudah hampir paham semua. Jadi saya sebagai guru anak-anak saya juga merasa senang. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan tadi yaitu pembelajaran mengenai sudut, cara mengukur sudut. Ada beberapa jenis sudut yang kita pelajari tadi. Ada sudut lancip, sudut siku, sudut tumpul, atau lurus. Jadi itulah tadi pembelajaran yang kita pelajari hari ini anak-anak, itu mengenai jenis-jenis sudut dan cara mengukur sudut. Jadi pembelajaran kita berikutnya mungkin minggu ini juga kita akan belajar pembelajaran yaitu mengenai pembagian dengan satu angka. Dan pelajaran yang akan datang kita belajar membagi dengan satu angka. Saya kira cukup sekian. Sebelum kita keluar, mari kita bersama-sama membaca doa. Silakan pimpin kota kelas dengan membaca doa. Terus siapa dari? Kita sama-sama membaca doa sebelum Keluar. Doa dimulai.
apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.